Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hikmah keempat ini, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Syarah Al-Hikam mengingatkan kita dengan kalimat arih nafsaka minat tadbiri fama qoma ghairuka anka la takum bihi linafsika. Istirahatkanlah jiwamu, istirahatkanlah kolbumu minat tadbiri dari kesibukan-kesibukan urusan duniawi. Fama qoma ghairuka, maka itu semua sudah ada yang menggarap, sudah ada yang mengerjakan selain daripadamu. Takum bihi linafsika. Kita tidak perlu lagi mengerjakan pekerjaan tersebut, tadbir tersebut oleh diri kita. Saudara ayyuhal muridin, karena luhurnya cita-cita kita, kencangnya pikiran-pikiran kita, tak akan mampu merubah, mendobrak keputusan Allah atau takdir Allah. Ini hubungan dengan hikmah kita yang sebelumnya, yaitu hikmah yang ketiga kemarin. Maka kita tidak perlu lagi menguras pikiran, menghabiskan energi batiniah kita untuk menghasilkan kesuksesan dan kepuasan urusan duniawi. Kesibukan jiwa dan hati kita ini sangat melelahkan batiniah kita. Kesibukan jiwa dan hati kita ini sangat lelah, sangat melelahkan batin kita. Karena ruhaninya kelelahan, maka dampaknya, akibatnya akan muncul adalah satu, kita akan lupa pada tugas pokok kita, yaitu ibadah. Lupa ibadah. Kedua, kita akan lupa terhadap Allah. Salat terabaikan, zikir terlupakan. Karena ruhaninya kelelahan, maka dampaknya adalah satu, kita bisa melupakan pada tugas-tugas pokok utama kita, yaitu ibadah. Yang kedua, kita akan lupa waktu sholat. Bahkan tidak sedikit orang yang meninggalkan sholat. Apalagi untuk berzikir. Yang biasanya kita zikir, sekarang lupa, tidak lagi zikir. Bahkan yang lebih parah lagi, kita bisa lupa pada Allah sama sekali. Karena hati dan jiwa kita ini terkuras habis. Semuanya terkonsentrasi pada urusan duniawi. Maka Ibnu Athaillah mengatakan dalam hikmah ini, arih nafsaka minat tadbiri. Istirahatkan kolbumu, istirahatkan jiwamu minat tadbiri, dari tadbir, dari kesibukan-kesibukan urusan dunia, liumuri dunyaka, karena sibuk mengurus urusan dunia. Karena itu semua Allah sudah tanggung jawab. Allah sudah mengatur semuanya. Allah sudah menata kehidupan kita secara sempurna. Allah sudah memprogram kita. Misal, Allah sudah mengatur manusia sejak ruh dia ditiupkan pada jasadnya ketika kita dalam kandungan, sampai lahir ke dunia, bahkan sampai meninggalnya. Tempat kembali kita ditentukan. Apakah kita ke surga atau ke neraka. Itu semuanya sudah lengkap. Allah sudah atur. Allah sudah urus itu semua. Dengan demikian,
Kita tak perlu lagi ikut campur untuk mengatur dan mengurus. Saudara, dalam hikmah yang keempat ini, Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kita untuk mengistirahatkan jiwa kita, mengistirahatkan rohani kita, mengistirahatkan batiniah kita, supaya batiniah kita, rohaniah kita kembali pada Allah. Semuanya sudah Allah atur. Karena semuanya sudah Allah atur. Karena semuanya sudah Allah program. Dan sempurna programnya. Bahkan kalau kita mencoba mau ikut mengatur apa yang sudah diatur oleh Allah, kita bisa disebut sok tahu. Apa mampu kita? Apa bisa kita? Makanya harus betul-betul, makanya kita harus betul-betul memahami. Makanya kita harus betul-betul memahami bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini, Allah sudah atur semuanya. Kalau Allah sudah mengatur, ngapain kita ikut ngatur? Ya. Gak sopan itu namanya. Gak sopan. Kalau kita ikut mengatur apa yang sudah Allah atur. Makanya saudara-saudara sekalian, ya, hati kita, ruhani kita, jiwa dan raga kita, Allah adakan. Ini adalah khusus untuk beribadah pada Allah. Tidak yang lain. Kolbumu, ruhanimu, batiniahmu untuk Allah. Sekian. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.